Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum pembelajaran akan Ibu absen dahulu ya. Pertama, Zulka. Hadir, Bu. Faridatul. Hadir, Bu. Vicky Mahendra. Hadir, Bu. Mita. Hadir, Bu. Eli. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Baik, untuk pertama-tama karena minggu kemarin sudah Ibu jelaskan, untuk minggu ini adalah materi uang. Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang sudah belajar tentang materi uang? Ada yang bisa menjelaskan? Uang itu apa? Uang itu alat untuk bertransaksi, Bu. Baik, betul. Uang itu untuk alat bertransaksi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk kalian mengenal tentang pengertian dan sejarah uang. Jadi kalian nanti tidak hanya menggunakan uang, tetapi akan tahu tentang pengertian dan sejarah dari uang itu sendiri. Untuk pertama-tama akan Ibu share ya materinya. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah. Baik, materi hari ini adalah pengertian dan sejarah uang. Uang sendiri, sejarah uang ada 4, yaitu masa sebelum barter. Sebelum adanya barter, kita kan tahu barter itu tentang pertukaran barang dengan barang. Jadi sebelum adanya barter itu ada masa sebelum barter. Jadi masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri, yang yang bergantung dengan alam. Jadi manusia dahulu itu memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam dulu, terus berburu, dan lain sebagainya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, jika ingin makan nasi, ya orang tersebut harus menanam padi dahulu, baru bisa makan nasi. Nah, untuk yang kedua adalah masa barter. Setelah mengetahui jika tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi nanti adanya masa barter. Masa barter adalah makanan yang kita peroleh sendiri itu bisa dibarter, bisa ditukarkan dengan orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk yang ketiga adalah sistem uang barang. Sistem uang barang adalah sistem yang berakomodasi barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti barang, garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Seiring berjalannya waktu,
itu diganti dengan cangkang atau kouri. Jadi zaman dahulu setelah mengetahui barter, uang diganti menjadi uang barang, yaitu setelah garam, teh, dan lain sebagainya, dan tidak efektif, dan mengetahui ketidakefektifan itu, lalu diganti menjadi cangkang. Nah, karena tidak efektifnya cangkang lagi, beralih menjadi masa uang. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi, baik barang maupun jasa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Jadi akan saya lanjutkan ya. Uang sendiri adalah alat untuk mempermudah pertukaran. Yang secara umum, sebentar ya. Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran atau money was made to facilitate business transaction yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang, sebentar ya. Fungsi uang itu ada dua, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama adalah fungsi asli. Fungsi asli itu ada dua, yaitu fungsi alat sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung atau unit of account. Untuk fungsi turunan sendiri itu ada 5, sebagai alat pembayaran atau mean of payment. Yang kedua, sebagai alat penimbun kekayaan, store of value. Yang ketiga, sebagai alat pemindah kekayaan. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang. Yang kelima, sebagai standar atau ukuran pembayaran di masa yang akan datang atau standard of deferred payment. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah berdasarkan bahannya. Untuk di Indonesia sendiri itu uang ada 2 berdasarkan bahannya, yaitu uang kertas dan uang logam. Bisa dilihat sendiri ya, pecahan uang kertas ada 8, dan untuk uang logam sendiri itu ada 5. Tetapi untuk uang logam yang kita sering temui ada 4, yaitu 1.000, 500, 200, dan 100. Untuk selanjutnya, berdasarkan nilai, yaitu berdasarkan nominal, intrinsik, bernilai penuh, dan tidak bernilai penuh. Untuk berdasarkan nilai nominalnya, di setiap uang itu ada nilai nominal yang tertera. Yang Ibu berikan contoh adalah Rp100.000. Dan untuk nilai intrinsik sendiri adalah nilai bahan tersebut. Jadi untuk uang kertas ini nilai intrinsiknya lebih sedikit dari nilai nominalnya. Dan untuk yang ketiga bernilai penuh atau full bodied money, dan untuk yang keempat tidak bernilai penuh atau taken money. Untuk yang ketiga berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, ada uang kartal dan ada uang giral. Ada yang tahu uang kartal itu apa? Lembaga apa yang mengeluarkan, dan untuk uang giral itu lembaga apa yang mengeluarkan? Ada yang tahu? Bisa dijawab?
Ada yang bisa menjawab anak-anak? Boleh perwakilan? Uang kartal itu siapa, lembaga apa yang mengeluarkan? Saya, Bu. Baik, Zulka, silahkan. Uang kartal, uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Ya, untuk uang giral. Untuk uang giral akan Ibu jawab, itu bank swasta yang mengeluarkan. Jadi untuk uang giral sendiri itu ada cek dan ada uang debit dan uang kredit. Kartu kredit dan kartu debit. Untuk yang keempat adalah berdasarkan pemakai. Jadi ada uang domestik dan uang internasional. Untuk uang domestik sendiri di Indonesia menggunakan uang rupiah, yaitu yang kita gunakan sehari-hari. Untuk yang kedua adalah uang internasional. Ada yang tahu uang internasional yang dapat digunakan di seluruh dunia atau di seluruh negara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa dijawab? Uang nasional itu dolar. Dolar, betul. Terima kasih Faridatul. Untuk yang kelima adalah berdasarkan sejarah penggunaan. Dari yang Ibu jelaskan tadi ya, ada uang barang, uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Untuk uang barang itu ada lempengan emas dan perak. Untuk uang kartal itu uang kertas dan uang giral. Yang ketiga adalah uang giral, yaitu berbentuk giro, deposito, cek, atau kartu debit dan kartu kredit. Untuk yang terakhir adalah uang kuasi, yaitu time deposit atau deposito berjangka. Untuk yang terakhir, untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Permintaan uang itu ada 7 ya. Ada pendapatan real, tingkat suku bunga, tingkat harga umum, fasilitas kredit, tingkat diskonto, cadangan kas atau giro wajib minimum. Yang ketujuh adalah kebijakan pasar terbuka. Untuk yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Untuk yang pertama, uang tingkat bunga, kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat produksi dan pendapatan nasional, untuk yang keempat kondisi kesehatan dunia perbankan, dan untuk yang terakhir adalah nilai tukar rupiah. Jadi penawaran dan permintaan dari uang itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Ya, silahkan. Silahkan untuk Zulka. Apakah syarat-syarat untuk memenuhi uang yang dapat diterima di masyarakat? Mohon diulangi kembali Terima- karena sinyalnya jelek ya. Putus-putus. Apa syarat-syarat untuk memenuhi kebutuhan uang yang dapat diterima di masyarakat? Oh, baik. Apa syarat-syarat untuk memenuhi uang yang dapat diterima di masyarakat? Untuk syarat-syaratnya itu adalah nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan, dan tanpa mengurangi nilainya. Jadi uang yang kita gunakan sehari-hari itu nilainya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi terhadap dolar, untuk uang internasionalnya itu mungkin beberapa, jika ada bencana atau lain sebagainya, baru kita ada subfluatif uang terhadap
uang rupiah terhadap uang dolar. Seperti itu ya. Dapat Baik, Bu. Terima dipahami ya. Sama-sama. Untuk selanjutnya boleh bertanya. Bu, saya mau bertanya. Baik, Devi, boleh silahkan. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing uang logam dan uang kertas? Baik, terima kasih. Untuk uang kertas sendiri, lebih praktis. Untuk kelebihan uang kertas ya, lebih praktis digunakan, mudah dibawa, karena bobotnya ringan. Sehingga dapat mudah dibawa-bawa dibandingkan uang logam. Untuk uang logam sendiri, tidak mudah rusak, biarpun penggunaannya sangat sering dan ceroboh. Misalnya lupa terendam air di saku, karena transaksi sehari-hari lebih menggunakan pecahan kecil. Seperti itu ya. Untuk uang pecahan kertas itu lebih mudah dibawa, dan tidak berat untuk dibawa, tidak seperti uang logam. Jadi untuk uang logam sendiri, jika kita penggunaannya lebih ceroboh, itu uang logam lebih bisa lebihan dari masing-masing uang. Ada uang kertas dan uang logam. Akan Ibu sebutkan dahulu ya. Untuk kelebihan uang kertas itu, dari bentuknya sendiri, itu kan lebih ringan daripada uang logam. Tetapi pecahannya itu lebih besar daripada uang logam. Jadi untuk dibawa kemana-mana, itu lebih ringan dan lebih mudah dibawa uang kertas daripada uang logam. Untuk uang logam sendiri, untuk penggunaan yang lebih ceroboh atau sering lupa atau bisa terendam air atau bagaimanapun itu, nanti bisa lebih awet daripada uang kertas. Kalau uang kertas kan kalau terendam air langsung bisa robek, atau tidak, kalau penggunaannya tidak hati-hati itu akan lebih mudah robek dan lebih mudah rusak. Bagaimana untuk Devi? Iya, Bu, saya sudah paham. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya lagi. Boleh, Julka, silahkan. Saya mau menanggapi pertanyaan Devi tadi. Kan katanya Ibu, kalau Baik, untuk Zulka bisa bertanya. iya baik Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau uang kertas kalau rusak atau terkena air itu diapakan Bu? Apakah ditukarkan oleh bank, ditukarkan ke bank atau disimpan atau digimanain Bu? Baik. Jadi Untuk uang kertas, uang rusak. Iya, baik Bu. baik. Akan Ibu jawab ya. Untuk uang kertas yang rusak atau bisa sobek atau terkena air sehingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi, itu kalian bisa tukar ke bank, tetapi nanti nilai uangnya, nilai nominalnya itu akan berkurang sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri. Jadi semisal kalian menukarkan uang 100.000 yang sobek atau yang bagaimanapun itu, nanti akan turun nominalnya menjadi bisa 50.000, bisa 70.000, dan lain sebagainya. Tetapi jika kalian ingin menukarkan uang ke bank, itu biasanya ukuran uang kertasnya itu harus sesuai dengan ukuran uang yang biasa kita gunakan. Jadi jika sobek itu bisa ditambal atau dikasih kertas
yang sesuai dengan ukuran uang asli tersebut. Bagaimana Utuzuka? Baik, Bu, sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang kurang paham? Saya mau tanya, Bu. Siapa yang bertanya? Mohon sebutkan nama. Saya Leli. Baik, NIM Leli. 182045. Ya, apa yang ditanyakan? Cara membedakan uang asli dan uang palsu itu bagaimana? Baik, untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Untuk yang pertama, langkah pertama yang kalian lakukan adalah melihat perubahan warna benang pengaman pada uang. Jadi uang kertas itu ada benang pengamannya. Jadi kalian bisa membedakan uang palsu dan uang asli itu dari benang pada uangnya. Untuk yang kedua adalah meraba permukaan uang. Untuk uang asli, jika kalian raba, itu akan ada timbul-timbulnya. Untuk yang selanjutnya, setelah dilihat dan diraba, langkah berikutnya adalah mengangkat uang dan mengarahkan pada cahaya. Ketika di terawang akan ditemukan gambar pahlawan atau gambar ornamen pada pecahan tertentu dan logo BI yang akan terlihat utuh. Jadi untuk membedakannya itu kalian bisa dilihat, diraba, lalu diterawang. Seperti itu ya. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, akan Ibu berikan kuis ya, anak-anak. Akan Ibu berikan kuis. Baik, Bu. Ya, baik. Kalian bisa masuk ya. Untuk audio yang lainnya bisa dinonaktifkan.